Gitu. Itu pekerjaannya tuh kok kayak Ya, kurang. ya, ya. Jadi masyarakat di sana dua ya, bertani dan beternak. Hmm, Bertani dan beternak. Zaman itu ya, ya. bertani dan beternak. Nah, termasuk Nabi Lut itu peternak. Kambingnya nggak kehitung. Tuh, makanya oleh Ya. Nabi Ibrahim, udah kamu jangan ikut saya. Tadinya kan dari Ya. Babilonia bersama Nabi Ibrahim tuh, Nabi Lut Ya, tuh. sebelumnya ya. Nabi Ibrahim dengan istrinya, dengan Nabi Lut dan rombongan itu dari Babilonia lari, Ya. meninggalkan Babilonia, tempat Nabi Ibrahim dibakar tuh. Ya. Udah lari ke utara sana sampai ke Palestina. Terus sempat Ya. ke Mesir, ya sempat ke Ya. Mesir. Terus kembali lagi ke Palestina. Nah, Lut itu kambingnya banyak banget. Oleh Nabi Ibrahim suruh pindah. Ya, supaya ini kamu ini nyesek-nyesekin jagat raya nih kamu. Itu tuh Supaya asalnya tuh. mandiri. Jadi tidak dilahirkan di Palestina dia, dari Babilonia. Oh, Karena oh itu begitu. kemanakannya Nabi Ibrahim itu, Iya. ya, hidup sezaman itu, ponakannya Nabi Ibrahim. Ya, termasuk istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah itu masih saudara itu. Ya, Oh, sepupu iya. kalau tidak salah itu. Jadi Siti Sarah. Tapi apa bahasa yang dipakai? Di dalam hadis disebutkan bahasa yang dipakai bahasa Ibrani. Bisa Ibrani. Ya, padahal kalau dilihat di petanya itu dekat-dekat Irak gitu kan. Nah, mestinya pakai bahasa Ya. Arab gitu. Tapi ternyata nggak bahasa Ibrani yang dipakai. Nah, apakah Nabi Ibrahim bisa bahasa Arab? Nabi Ibrahim bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Koptik, bahasa Mesir asli. Ya. Nabi Ibrahim itu pintar. Ya, nah, Nabi Lut itu ya begitu oleh Nabi Ibrahim, bukan diusir ya, suruh cari tempat sendiri. Ya, zaman itu kan tanah tidak beli kan. Ya. Gitu ceritanya. Ya, kalau pekerjaannya ya bertani sama karena tanah di sana cukup subur. Ya, Ya. tanah sekitar situ cukup subur. Biasanya pertaniannya anggur, gandum, korma, Zaitun. itu ya. Nah, yang Nabi Lutnya beternak. Terus yang keduanya apa tadi? Rutenya dakwah itu mana mana saja Pak Ustaz? Sampai ke Jordania, Iya, sampai ya rute sampai ke dakwahnya Nabi Lut ya di sekitar situ, di kaumnya situ lah. Di situ rute dakwahnya. Ya, kalau Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim ya kan dari Babilonia ke Palestina, ke Mesir, dari Mesir pindah lagi ke Palestina atau ke tanah yang disebut Kanaan. Nah, itu. Jadi tidak semua Palestina ya secukupnya Nabi Ibrahim bersama anak cucunya. Ya, Nabi Yakub itu di tanah Kanaan juga tidak seluas Palestina atau sekarang yang mereka duduki Israel, enggak seluas itu. Ya, seluas yang mereka butuhkan dan sudah banyak penduduk saat itu juga. Ya, gitu sih rutenya ya. Rute dakwahnya ya di situlah, di tempat yang Nabi sama kaumnya Nabi Lut dibenamkan itu, di situ dakwahnya. Nah, kalau Nabi Ibrahim rutenya banyak. Ya dari di Babilonia ke Palestina, Mesir itu dakwah itu. Ya dari Mesir ke Palestina lagi dakwah itu. Ya di Baitul Maqdis tuh apa namanya tuh sentral dakwahnya tuh. Terus ke Mekah tuh rutenya tuh. Rutenya Nabi Ibrahim tuh pulang pergi tuh. Ya, di Mekah itu ajaran Nabi Ibrahim itu ajaran Hunafa itu. Untuk haji dan seterusnya itu. Ya, tuh. Apakah ajaran Nabi Ibrahim saat Nabi Muhammad lahir dan terus kemudian menjadi nabi ajarannya hilang? Enggak hilang. Ya, masyarakat Mekah saat itu terpecah menjadi 4. Ya, ada yang masih mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Hunafa. Ada yang ateis, ya disebutnya sebagai kaum Dahriyin. Ada yang ahlul kitab seperti sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Ada yang musyrik. Musyrik itu dikepalai oleh keluarganya Nabi Muhammad, bayangin coba. Ya, waktu Abu Talib mengatakan ana ala dini Abdul Muttalib.
Maaf Muhammad, saya tidak ikut agama kamu. Saya ikut agamanya Abdul Muthalib, menyembah berhala. Nangis Nabi Muhammad begitu Abu Thalib wafat. Ya. Gitu ya Bu. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajarkan ajaran tauhid. Pernikahan, haji, sunat. Itu yang kemudian terus terpelihara. Ya, sampai sekarang. Ya Bu. Ya, terima kasih. Sambil membayangkan itu daerah wisata yang dipakai untuk pelajaran wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut ya, Ustaz ya. Sampai sekarang masih ada jejaknya. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Kalau Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa, itu sangat jelas diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Tapi kalau Nabi Syuaib anaknya Nabi Ibrahim, itu sampai sekarang saya masih... Bukan Nabi Syuaib anaknya Nabi Ibrahim, Madian. Oh, bukan Nabi Syuaib ya. Madiannya. Dari Madian ke Syuaib itu kita nggak tahu berapa kakek ke sini. Oh, jadi keturunannya. Karena waktu itu pernah Ustadz, jadi bukannya 2 anaknya seperti itu yang saya catat. Anaknya 12 ya Nabi Ibrahim. Nah itu yang sampai sekarang masih masih butuh penjelasan dari Ustadz. Jadi ada 2 pertanyaan yang tadi sama yang sekarang. Ya, insya Allah. Tapi itu ada di kitab itu ya, kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Ya mungkin biar kita lebih kaya lagi gitu, tapi masih perlu ini karena saya masih belum yakin gitu ya, Ustaz. Sebentar. Baik Ustaz. Dalam. Itu pada 14 orang tadi, tapi tidak ada pertanyaan. Ini kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, tebal banget itu. Kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu 2 jilid atau ya, 2 set? Ya, ini 14 jilid ini, 13-14 nih, ada 14 jilid. Ini ada 14 jilid. Ya. Jadi kenapa saya katakan semua ada ini. Jadi kalau sudah nomor 11, 12 ini kalau misalnya tentang Nabi Adam di jilid 1, 2 tuh. Ya Bu. Nanti insya Allah saatnya saya bacakan ya Bu. Itu rinci ya, sekali. Biar nggak penasaran dan biar kita lebih kaya lagi. Jadi saya kalau masih ini asal Ustaz. Nomor 13, 14 nih, dia tentang sudah di sejarah tahun 698. 698. Udah kemari. Rasulullah kan tahun 571. Ya. Masehi, tapi ini bukan Masehi nih. Hijriyah nih. Sudah kemari kan, Bu? Iya. Bahasa Arab ya Pak Ustadz? Ya ini bahasa Arab Bu. Pusing deh. Ustadz disertasinya aja tulisan Arab. Sudah masuk di bagaimana Syam itu ditaklukkan oleh Madinah. Ya Bu. Berarti udah hampir akhir ya Ustadz itu? Udah kemari karena ini sudah jilid akhir. Jadi kalau misalnya Nabi Adam pasti di jilid pertama. Ya, nantilah kita buka ya Bu. Iya Ustadz, nggak buru-buru, cuma saya harus bertanya karena selalu diulang-ulang sama Ustadz dan saya belum tahu penjelasannya. Gimana saya mesti cerita dengan orang lain kalau saya juga belum yakin. Iya benar. Ustadznya belajar dulu Bu.
Iya, nggak apa-apa. Ya, termasuk di kitab ini nih diberitakan bagaimana Nabi Musa itu melaksanakan haji bersama kaumnya. Ini kitab ini. Menarik itu Ustaz. Menarik itu. Ya, sangat-sangat menarik. Ya. Ibu doakan ya, besok saya ada sidang nih. Sidang ketiga. Oh iya, Ustaz. Diterima berarti kemarin. Ini WIP 2. Nanti sidang pembukaan, terus baru sidang terbuka. Nah, 2 kali lagi saya. Kalau terbuka kita boleh hadir ya, Ustaz. Ya, Boleh. Jadi share videonya semoga bisa lancar. Ya, Amin. Saatnya butuh uang ada. Amin, insya Allah. Aduh, ya Allah. Amin, amin, amin. Besok nih saya dites. Besok Sabtu ya? Sabtu besok? Yes. Ya, Sabtu besok jam 1 saya di sidang. Doa kami teriring sama kayak gini hidup. Nanti sudah dapat doktor, profesor, dapat profesor, dipanggil oleh Allah. Nggak kepake itu. Sebetulnya sekarang juga udah profesor, Pak Ustadz udah guru besar. Kita banyak yang nggak tahu. Bagi kita tinggal diformalkan, dilegalisir aja. Oke ya, cukup. Ya, Bun, ini udah cukup banget ya. Ya. Saya terima kasih banyak buat rekan-rekan Biasa, kisah. Ya.